Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemudian tahun 2023 ini, seperti yang Pak Frendi tadi sampaikan, kita sudah menetapkan Permendes nomor 8 tahun 2022 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Prioritasnya ada 3. Prioritas utama, lalu kemudian dari 3 prioritas utama ini kami akan sampaikan item-itemnya atau kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dari ketiga prioritas utama ini. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Kenapa pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas pertama dari dana desa? Karena kita sudah 3 tahun ini dilanda COVID, menjadi kenyataan bahwa kegiatan aktivitas ekonomi di desa-desa kita menjadi kurang berjalan. Pemulihan ekonomi nasional ini bentuk kegiatannya, dana desa ini boleh dipakai untuk pendirian, untuk pengembangan, untuk peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama. Kemudian boleh dana desa ini untuk pengembangan desa wisata. Kemudian berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Ini masih sama dengan tahun lalu. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional. Dana desa ini diikhtiarkan untuk mensupport program-program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian prioritas yang kedua, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Pertama adalah dana desa dipakai untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Kemudian yang kedua adalah dana desa ini boleh dipakai untuk ketahanan pangan nabati hewani. Apa jenis ketahanan pangannya? Tentu disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh desa-desa kita. Kalau dia punya potensi di bidang perikanan, tambak ikan misalnya, jangan mencoba-coba dana desa ini dipakai untuk kegiatan pertanian, karena itu tidak efektif. Begitupun sebaliknya dan seterusnya dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kita. Kemudian dana desa dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting, tetapi sekali lagi adalah sesuai kewenangan yang ada di desa. Kemudian berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Ini peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Boleh dipakai untuk dana desa. Tetapi apa yang menjadi item kegiatan untuk kualitas SDM warga desa ini tentu terutama sekali adalah kualitas yang dikaitkan dengan kapasitas masyarakat yang mengelola BUMDes, kemudian perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Dan kami masukkan dalam Permendes di poin G ini adalah dana operasional pemerintah desa. Jadi dana operasional pemerintah desa ini paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Kemudian dana desa juga dipakai untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Tapi pemerintah desa juga harus hati-hati dalam menetapkan penerima KPM, keluarga penerima manfaat, untuk menerima BLT ini. Dalam hal penetapan warga miskin atau miskin ekstrim itu harus betul-betul dibahas dalam musyawarah desa dengan mendapatkan informasi-informasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pendataan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dusun yang ada di desa-desa kita. Kemudian bantuan langsung tunai, ini erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan tadi. Bantuan langsung tunai ini untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan bencana non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas ketiga dari dana desa ini adalah dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Potensi-potensi bencana alam itu ada, seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya, sehingga manakala mudah-mudahan ini tidak dipakai oleh desa-desa kita, tetapi kalau dalam kondisi darurat ini dipakai, maka kita memberikan ruang ini dapat digunakan oleh desa yang daerahnya
dan mengalami bencana alam yang saya maksudkan tadi. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan melalui sakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Kemudian pendanaan padat karya tunai ini dialokasikan untuk upah paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya. Jadi kalau dananya 1 juta, maka upahnya itu paling sedikit Rp500.000. Gambarannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.